Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Ketua Forum Rektor Indonesia, Profesor Panut Mulyono pada Seminar Nasional Strategi dan Inovasi Pengembangan Perguruan Tinggi menuju Daya Saing Global di Unisma Selasa 11 Januari 2022 di hadapan rektor-rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia mengatakan COVID-19 memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk menjalankan pendidikan non-klasikal, memberikan pembelajaran yang inovatif. Sebagai seorang pendidik, para dosen tentu harus berusaha agar dunia pendidikan tinggi lebih antisipatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan yang ada dengan melakukan kolaborasi multiple helix untuk menghasilkan inovasi yang benar-benar menjadi sumber solusi untuk berbagai persoalan bangsa di Indonesia. Kita sebagai pendidik tentu harus berusaha agar dunia pendidikan tinggi dapat lebih antisipatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan yang ada dengan melakukan kolaborasi multiple helix untuk menghasilkan inovasi yang benar-benar menjadi sumber solusi untuk berbagai persoalan bangsa Indonesia. Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM, yang telah kita laksanakan atas prakarsa dari Kemendikbudristek yang diharapkan menjadi salah satu akselerator dan katalisator dalam proses kolaborasi tersebut tentu harus kita dukung dengan berbagai dinamikanya. MBKM menuntut adanya kemitraan multiple helix yang sinergis dan strategis antar pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, asosiasi profesi, komunitas, filantropi, dan tidak kalah pentingnya adalah media. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan bahwa para akademisi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia perlu bersinergi untuk saling terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan produktivitas obat-obatan dan alat kesehatan. Menurut Kofifa, impor obat-obatan dan alat kesehatan Indonesia saat ini masih tinggi mencapai angka 95%. Hal ini tidak bisa terus dibiarkan mengingat potensi sumber daya manusia Indonesia, terutama para akademisinya, tidak kalah jika dibandingkan dengan negara lain. Pernyataan ini disampaikan pada Seminar Nasional Strategi dan Inovasi Pengembangan Perguruan Tinggi menuju Daya Saing Global di Unisma Selasa 11 Januari 2022 yang dihadiri oleh Forum Rektor Indonesia. Tahun 92, saya sudah di jajaran pimpinan Komisi 8 DPR RI. Tahun 92, import obat dan alkes kita 95% import. Hari ini tahun 2022 import obat dan alkes kita masih 95%. Bolehkah kami bermohon bahwa seluruh energi positif dan produktif SDM para scholars yang luar biasa ini akan menjadi bagian dari penguat dicicil. Kita bisa menyiapkan obat-obatan, dicicil kita bisa menyiapkan alat-alat kesehatan. Dan tentu dengan segala hormat, saya mendapatkan informasi bahwa untuk uji klinis varian vaksin merah putih tanggal 5 Februari, Pak Rektor UNER sudah akan dimulai. Saya update terus Pak Rektor, dan untuk 100 yang disiapkan untuk uji klinis vaksin merah putih sudah siap. Kita ingin mengumpulkan seluruh energi positif dari para scholars yang harus terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kalau koneksitas dengan dunia usaha dan dunia industri kurang kuat, kita berhadapan dengan para
pemain-pemain besar di level dunia. Ini hal yang saya ingin matur karena memang menurut kami kekuatan kemampuan dari berbagai perguruan tinggi, para scholars, para akademisi sudah memungkinkan untuk bisa menyicil dari tingginya import obat dan alat-alat kesehatan di negeri yang penduduknya sudah 2.708 juta ini. Sebagai fakultas baru, Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes Universitas Brawijaya sedang mengatur strategi untuk mengembangkan program studi baru. Saat ini Fikes UB memiliki 5 program studi dari Departemen Gizi dan Departemen Keperawatan. Rencananya Fikes UB akan menambah 3 program studi baru. Hal ini disampaikan oleh Dekan Fikes UB, Profesor Dian Handayani. Jadi kalau Fakultas Ilmu Kesehatan, sebenarnya istilah kesehatan itu sendiri mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Banyak kesehatan di situ ya, nomenklatur kesehatan itu ada keperawatan, ada gizi, ada farmasi, fisioterapi dan seterusnya. Harapan kami ke depan, Fikes ini akan menjadi semakin besar dengan penambahan program studi baru yang tentu dengan nama besar UB ini bisa dihasilkan PS-PS yang berkualitas di bidang kesehatan untuk istilahnya membantu pemerintah dalam penyelesaian masalah kesehatan. Nah, saat ini memang baru ada 2. Harapan kami ke depan ya kita akan berproses ya melihat SDM, kemudian pengembangan ke depan itu apakah kurikulumnya sudah siap. Tidak menutup kemungkinan kita akan membuka beberapa program studi baru yang related dengan kesehatan. Saat ini sendiri yang sedang berproses juga pengembangan di bidang keperawatan dan gizi. Jadi keperawatan itu sedang mengembangkan program spesialisasi, yaitu spesialisasi komunitas dan satunya kalau tidak salah spesialis jiwa. Kemudian akan berencana membuka S3 keperawatan juga. Sekali lagi itu perlu persiapan, tapi kita program sudah ada ke sana. Kemudian untuk gizi sendiri kita sudah berproses akan menuju pembukaan Magister Ilmu Gizi. Jadi menurut saya ini bagus ya prospeknya dan cukup kuat Fakultas Ilmu Kesehatan ini dengan saat ini 5 program studi dan akan segera menyusul 3 program studi baru. Pemirsa, selain mempercepat capaian kinerja dekanat, Fakultas Kesehatan UB yang baru diresmikan 3 Januari 2022 lalu akan fokus pada pengembangan SDM serta sarana dan prasarana. Fikes UB juga akan mensupport program PTNBH UB dan mengembangkan akademik entrepreneur seperti disampaikan oleh Dekan Fikes UB, Profesor Dian Handayani. Dalam pemenuhan target tentu saya tidak bisa sendiri, akan disupport oleh seluruh organ yang ada di fakultas. Saat ini yang existing itu baru ada dekan, kemudian wakil dekan 1, 2, dan 3. SOTK fakultas belum disahkan sampai hari ini ya, jadi mungkin dalam minggu ini segera akan ada SOTK fakultas, kita akan bergerak untuk menentukan kepala departemen yang baru siapa, kemudian sampai ke senat akademik fakultas. Dari situ tentu kita akan diskusi strateginya apa. Saya sebelumnya kan baru level kajur ya, maka dalam bayangan saya strategi yang akan kita siapkan adalah selain kita mempercepat capaian kinerja kontrak dekan rektor, kita juga harus memikirkan pengembangan dosen. Kemudian karena membuka program studi baru itu tidak akan bisa terjadi kalau dosennya tidak ada gitu kan. Jadi saat ini dosen-dosen kami yang S3 itu kan akan segera selesai masa pendidikannya, itu sudah akan kita siapkan untuk layer berikutnya menuju S3. Kemudian selain sumber daya, kita juga akan sarana prasarana tentu harus kita pikirkan. Jadi harapan kami Fikes ini nanti betul-betul mampu mensupport semangat PTNBH UB dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas,
kemudian memberi kesempatan masyarakat untuk menerima, mendapatkan akses pendidikan yang baik, dan ke depan istilahnya entrepreneur apa Mbak istilahnya academic entrepreneur itu akan sangat kita kembangkan. Insya Allah itu potensi itu ke depan ada ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang terkait dengan masalah gizi, masalah keperawatan itu akan kita kembangkan. Jadi hal-hal seperti itu tentu menjadi pemikiran kami. Jadi entrepreneur akademik, kemudian unit-unit khusus akan kita siapkan, tentu tidak berbeda jauh dengan UTK yang telah ditetapkan Bapak Rektor ya. Kita akan diminta untuk mensupport mahasiswa kita untuk berwirausaha. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan kita terus koordinasikan dengan Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3 ya. Jadi istilahnya kita semangat saja menatap ke depan untuk Fakultas Ilmu Kesehatan ini. Sebagai ilmu terapan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, hasil riset bidang teknologi pertanian memiliki peluang komersialisasi yang tinggi. Hal itu diakui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknologi Pertanian UB, Profesor Teti Estiasih. Untuk itu pihaknya membentengi hasil riset FTP dengan pengajuan haki agar dosen memiliki hak paten atas hasil inovasi risetnya. Selain itu, untuk memfokuskan kemampuan dosen, FTP juga melihat rekam jejak penelitian dosen dalam menyusun rencana induk penelitian setiap tahunnya. Nah, kami menyusun RIP fakultas ini berdasarkan rekam jejak penelitian dosen. Gitu. Jadi ketika menyusun itu kami coba wadahi semua, karena kami harapkan dosen itu kan mempunyai rekam jejak atau track record dalam penelitian itu yang konsisten. Gitu. Sehingga hasilnya ini ada yang tertinggi itu yang kita harapkan itu adalah hilirisasi dan komersialisasi kan, seperti itu ya. Nah, jadi dosen mengerjakan penelitian berdasarkan track record-nya yang itu memang sejalan dengan roadmap. Nah, keuntungan dari kami lagi ini bahwa kami ini kan bidangnya adalah teknologi. Teknologi ini adalah aplikasi dari ilmu, jadi tidak sekedar risetnya itu riset dasar. Nah, karena terapan, jadi peluang untuk komersialisasi itu tinggi. Nah, sebelum dikomersialisasi, salah satu hal yang penting itu adalah bahwa hasil invensi ini harus kita proteksi dalam bentuk paten dulu atau HKI yang lain seperti itu gitu loh. Jadi memang karena bidang keilmuan di kami juga itu adalah ilmu yang terapan, gitu, sehingga peluang untuk paten juga menjadi tinggi. Pemirsa, Fakultas Teknik UB mendorong agar masa tunggu setelah mahasiswa lulus hingga mendapatkan pekerjaan mencapai zero atau langsung bekerja. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FTUB Dr. Heri Santosa mengatakan salah satu langkah menuju zero adalah dengan kewirausahaan. Program kewirausahaan diharapkan mampu memperkecil gap masa tunggu lulusan karena sejak dini mereka telah memiliki aktivitas wirausaha. Melalui berbagai program kewirausahaan, Fakultas Teknik terus memperbaiki iklim wirausaha mahasiswa agar nantinya mereka dapat membuka lapangan pekerjaan. Menciptakan ya peluang yang kemudian diarahkan ke wirausahaan dan bisa mandiri secara berbisnis ya, latihan berbisnis sehingga memiliki peluang menjadi pelaku-pelaku bisnis ya, baik selama menjadi mahasiswa bahkan atau nanti setelah lulus dia sudah bisa mandiri untuk berbisnis. Intinya seperti itu. Karena kesenjangan yang terjadi itu adalah gitu ya, ada indikasi bahwa lama mahasiswa diserap oleh dunia itu lama. Itu yang kita akan coba urai gitu ya, sehingga harapannya mahasiswa itu tidak mengandalkan menjadi seorang karyawan atau pekerja pada orang lain gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau bisa kita bisa mencetak lulusan mahasiswa
yang mampu berdikari, menciptakan peluang pasar kerja baru, bahkan kalau bisa menyerap ya karyawan-karyawan, dan mereka menciptakan satu usaha atau bisnis yang baru. Pemirsa, program MBKM diyakini dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha. Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Dr. Heri Santosa menjelaskan, dalam skema MBKM, mahasiswa dapat mengambil ilmu yang tidak berhubungan dengan program studinya. Hal ini diyakini dapat menjadi bekal tambahan ketika mahasiswa terjun ke dunia wirausaha. Heri menambahkan, pilihan wirausaha tidak selalu linier dengan program studi yang diambil, namun dengan bekal berbagai ilmu, mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam dunia wirausaha. Yang dimaksud dengan kewirausahaan ini adalah berbagai cabang atau subcabang dari induk-induk keilmuan di seluruh teknik. Jadi tidak langsung juga terkait dengan keilmuan atau disiplin ilmu yang dia pelajari, begitu. Jadi saya ingat gitu Presiden gitu, kenapa MBKM itu kemudian digelontor kepada mahasiswa bahwa mahasiswa itu juga diberi kesempatan untuk menimba ilmu yang bahkan ilmunya itu tidak ada hubungannya dengan jurusan yang dia ambil. Apa yang ada di situ bahwa seseorang yang menempuh pendidikan pada ilmu yang definitif yang terkait itu tidak nantinya gitu ya, pada saat dia lulus belum tentu dia itu akan bekerja pada bidangnya. Nah, oleh karena itu kewirausahaan ini sebenarnya membuka peluang sangat besar pada bisnis usaha-usaha mikro yang kemudian bisa mandiri diciptakan tanpa harus terkait dengan bidang jurusannya. Pemirsa, menyiapkan ratusan makanan setiap harinya bagi pengungsi dan relawan di Pronojiwo bukan persoalan sederhana. Selain membutuhkan tenaga, juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menurut Fauzul, mahasiswa KKN Semeru dari MIPA UB, mereka yang bertugas di dapur umum sudah bersiap membantu menyiapkan makanan sejak pukul 2 dini hari hingga waktu subuh. Selepas waktu sholat subuh, mereka sudah bersiap untuk mengantarkan ratusan makanan siap saji kepada para pengungsi. Selepas mengantar makan pagi jam 10, mereka sudah kembali bersiap untuk menyiapkan bahan makanan untuk dimasak pada sore hari. Dari kita sendiri dimulai dari pagi hari, meliputi pembungkusan dan distribusi serta memasak juga terkadang, Mbak, jika dibutuhkan. Untuk jam-jamnya kita, karena di sini ada 20 orang, kita dibagi menjadi 2 kelompok, 2 tim, di mana per timnya itu 1 shift. Untuk shift pagi kita mulai jam 2. Setelah sudah siap bahasa Jawanya adang atau menanak nasi, kita sudah mulai siap-siap untuk packing. Untuk membungkus nasi buat relawan serta pengungsi yang ada sesuai data yang kami peroleh. Setelah mungkin jam 3 kurang lebihnya kita sudah mulai packing sampai sekitar setelah adzan subuh. Kebanyakan seperti itu, Pak. Setelah adzan subuh kita selesai, kita break sebentar karena ada untuk menunaikan ibadah kewajiban tersendiri. Setelah itu kita dropping. Untuk droppingnya kita dibantu terkadang dengan mobilisasi ambulan punya desa, atau untuk hari-hari pertama sampai tanggal 3 tepatnya kita dibantu pakai mobil RTA, ya. Rescue Care dari Kemensos itu, Pak. Tapi untuk hari ini kita dibantu dengan mobil ambulan. Kalau semisal tidak ada mobil yang lain, terkadang kita bisa jalan sendiri pakai motor. Mahasiswa sendiri yang mengantarkan, Pak. Begitu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
kasih.